Perkenalkan, nama saya Winarti. Saya yang dituakan di TK Aisyah Jambangan Mondokan dengan alamat Tirip RT 2 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Saya mengajar di sini sudah sejak tahun 2003, di mana saya datang ke sini tahun 2001, kemudian saat itu TK-nya masih menggabung di gedung PKK Balai Desa Jambangan. Kita bekerja sama dengan Desa Jambangan mengajukan bantuan. Saat itu ada program PNPM, kita mengajukan program PNPM dan akhirnya alhamdulillah masyarakat mendorong masyarakat ikut berpartisipasi saat itu, sehingga kita bisa berhasil meminta bantuan bangunan gedung TK Aisyah Jambangan ini, kemudian dijadikan satu lokasi dengan SD Negeri Jambangan 1. Untuk perkembangan sekolah, alhamdulillah dulu ketika bergabung dengan gedung Balai Desa Jambangan, gedung PKK Jambangan, kita hanya ada gurunya itu saat itu dikepalai oleh Bu Suwarsi. Bu Suwarsi itu pimpinan ranting Aisyah Jambangan. Kemudian gurunya ada saya sendiri, Bu Winarti, kemudian ada Bu Duyanti, ada Bu Sri Wahyuni, dan ada seiring waktu berjalan, Bu Sri Wahyuni itu saat itu dapat musibah. Bu Sri Wahyuni meninggal, kemudian digantikan oleh Bu Warsini. Nah, seiring perkembangan Bu Suwarsi sudah pensiun, saya menggantikan Bu Suwarsi untuk menjadi Kepala TK Aisyah Jambangan ini. Dengan bekerja sama bersama guru-guru, di tahun 2022 saya mengikuti tes sekolah penggerak dan akhirnya TK Aisyah Jambangan ini di tahun 2022 kemarin lolos menjadi sekolah penggerak, TK penggerak, dan di Kecamatan Mondokan ini menjadi satu-satunya TK penggerak di Kecamatan Mondokan. Kalau dulu itu kan pabrik-pabrik belum berdiri, jadi menarik guru untuk ikut mengajar itu saat itu malah lebih ringan, lebih mudah tantangannya untuk mencari guru. Sedangkan ke belakang ke sini, ke saat tahun-tahun ini menarik guru itu tantangannya lebih berat. Karena apa? Mereka itu berpikirnya begini, kerja nang pabrik wae, ibaratnya neng pabrik kuwi seminggu bisa mencapai berapa ratus ribu. Sedangkan kalau di TK itu sebulan berapa toh, misalkan hanya berkisar 300-400, itu ukurannya sebulan. Nah, kalau untuk menumbuhkan, kalau enggak panggilan jiwa untuk menumbuhkan sayang anak, sayang pendidikan, untuk mencari yang seperti itu sulit. Nah, alhamdulillah untuk TK Aisyah Jambangan kemarin memang juga kekurangan guru, karena sebenarnya kalau nggak ada kegiatan-kegiatan keluar, saya bisa masuk ke kelas. Cuma karena guru sekolah penggerak ini kan banyak sekali kegiatannya, kepala sekolah itu sering Zoom meeting, sering kegiatan keluar, mau ndak mau saya harus menambah guru. Nah, alhamdulillah untuk kemarin kita bisa menambah dapat guru, ya, dan mau masuk kuliah S1 PAUD. Nah, justru itu dari itu saya mau minta bantuan ke Lazismu, minta bantuannya demi kelancaran guru saya yang kuliah tadi. Kita berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu kita, dalam meningkatkan pelayanan kita ke anak maupun pelayanan ke orang tua, karena kita juga mengadakan
kelas kolaborasi dengan orang tua. Jadi kita datangkan orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Kadang rencana kita untuk tahun ini kita akan mengadakan manasik, kolaborasi dengan orang tua, manasik haji, dan mau nggak mau orang tua pun juga akan mengikutinya, tentunya dengan berbagai peraturan tata tertib yang diantara yang namanya manasik kan yang kan harus seragam. Nah, orang tua pun juga akan mengikuti seperti itu. Sebenarnya kalau saya itu mengajar di sini kan tahun 2003 mulai mengajar di sini. Saat itu insentifnya sudah banyak sekali nggih, 50.000 insentifnya per bulan. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Sragen itu juga ada insentif saat itu 50.000 juga per bulan, cuma menerimanya kan kadang menerimanya kan 6 bulan sekali atau bisa juga setahun sekali, dan itu walah mendapat bantuan insentif dari kabupaten itu sudah luar biasa sekali bagi kita saat itu. Kami juga mendapat setelah 50.000 meningkat, cuma tahunnya berapa saya lupa, meningkat jadi 150.000. Itu insentif dari kabupaten. Nah, terus meningkat lagi jadi 250.000 ganti nama fungsional saat itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 saya mulai mengajar di sini, kemudian 2003 mengajar di sini, 2004 saya ambil kuliah D2 PAUD karena memang saat itu kan belum ada S1, adanya baru D2 PAUD. Saya mengambil D2 PAUD, kemudian lulus tahun 2006 saya transfer ikut S1 PAUD. Nah, saat itu kan sudah mulai lulus S1 PAUD 2010. Di saat itu kan sudah muncul program pemerintah sertifikasi. Saat itu namanya PLPG. Nah, pas pendataan PLPG itu kebetulan saya pas melahirkan. Jadi saya sebenarnya dari kantor UPT, saat itu UPT-nya Pak Darmanto, saya sudah dititipi belangko untuk mengisi ikut mendaftarkan PLPG. Cuma karena saya saat itu bersamaan melahirkan, saya tidak fokus ke belangko itu. Akhirnya saya terlambat, tidak diikutkan pendaftaran PLPG. Dari UPT sudah dikirim ke Sragen. Setelah itu, setelah beberapa hari setelah melahirkan, saya baru sadar kalau itu tadi memang sangat penting dan yang dinanti-nantikan ya itu. Mau tidak mau saya yowis nekat. Saat itu saya meminta suami untuk memohon ke UPT susulan daftar menjadi peserta PLPG tadi, dan suami pun ya harus siap dari rumah, sudah siap nanti pasti menerima, mestine nandang duka lah dari Pak UPT. Namun alhamdulillah meskipun Pak UPT saat itu ya marah, cuma beliau berkenan menarik kembali laporan yang sudah dikirim Sragen, diambil kembali dan diperbarui, menambahkan saya untuk mengikuti PLPG. Untuk harapannya yang kita harapkan TK Aisyah tetap berkembang ya, jaya, kemudian muridnya subur-subur dari segi jumlah maupun segi kompetensi, gurunya pun juga lulus S1 semua berkompeten, dan yang kita harapkan gurunya juga bisa lolos sertifikasi, kemudian sarana prasarana tercukupi semuanya. Kenalkan, nama saya Aan Mei Yazuki. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Komite TK Aisyah Jambangan, dan kebetulan juga saya juga pengurus PCM Kecamatan Mondokan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas bantuan dari
Layismu Jawa Tengah, yang menjadi tangan panjang di sini adalah Layismu Kabupaten Sragen. Perlu kami sampaikan untuk di Desa Jambangan secara umum, memang kondisi masyarakat di Jambangan mayoritas adalah bukan dari Muhammadiyah, dari teman kita. Namun mungkin uniknya di Jambangan walaupun kecil Muhammadiyah, kita mampu mengelola TK, MI, dan MTS. Nah, itu yang menjadi PR berat tentunya saat ini di MI maupun TK-nya. Untuk MTS alhamdulillah sudah agak berbeda, sudah bisa berjalan. Kebetulan dulu saya juga di sana, sehingga sepak terjang bagaimana cara mencari bantuan dan lain-lain, alhamdulillah dari segi sarana prasarana untuk MTS Jambangan sudah agak lumayan. Kemudian PR beratnya di MI Jambangan saat ini walaupun terpontal-pontal juga sudah agak jalan, walaupun masih banyak terhutang untuk pembangunan. Kemudian untuk TK Aisyah Jambangan juga begitu juga, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bagaimana cara mencari bantuan dan lain-lain itu, walaupun memang kalau tidak diniati tidak akan terjadi. Niat harus kencang, harus bagaimana caranya. Kemudian walaupun mungkin hanya sekecil, hanya orang skup kecil Muhammadiyah di sini, yang membanggakan yaitu ada beberapa aum di ranting Jambangan. Walaupun sebetulnya juga berat, tapi hasilnya alhamdulillah. Kemudian untuk khususnya TK Aisyah Jambangan itu yang agak menggembirakan itu atau membanggakan adalah bisa masuk sekolah penggerak, dan satu-satunya di Kecamatan Mondokan yang di tingkat TK hanya satu, yaitu TK Aisyah Jambangan. Walaupun harus bekerja keras. Nah, bagaimana bekerja keras? Karena kemarin saat mau maju di sekolah penggerak itu pun gurunya masih kurang. Kemudian kompetensi guru masih juga kurang. Sehingga itu merupakan tantangan yang luar biasa. Namun dengan adanya sekolah penggerak ternyata efeknya juga baik. Sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa efek dari guru penggerak ini, guru-guru walaupun yang belum lulus dari S1 PAUD ternyata bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang mungkin lokakarya, bintek dan lain-lain yang rangkaiannya sekolah penggerak, ternyata nilai plusnya luar biasa. Nah, kemudian harapannya ke depan kami selaku komite di TK Aisyah Jambangan mempunyai target yang selama ini kita hanya mengelola atau mendidik skopnya di Kelurahan Jambangan. Target kita ke depan adalah bagaimana anak-anak atau peserta didik yang ada di skop kota kecamatan bisa mau sekolah di sini. Ini memang PR yang luar biasa, karena kebetulan TK Jambangan adalah secara geografis di pinggiran, tapi kita akan arahnya mentarget bahwa orang kecamatan bisa mau masuk sekolah di TK Aisyah Jambangan. Nah, ini tantangan-tantangan ini tentunya harus kita lalui
bersama, baik kerjasama dari Yayasan Ranting Kecamatan, terutama Layismu. Tentunya sangat saya berharap ketika ada program-program yang mendorong untuk pendidikan, kami mewakili dari TKI Syah Jamban untuk meminta kegiatan itu biar kita tentunya dengan seiringnya perjalanan selalu terdepan. Itu harapannya. Sehingga sekali lagi terima kasih atas bantuan dari Layismu. Ke depan saya tentunya tadi sudah disampaikan kepala sekolah bahwa bantuan pendidikan guru-guru kami, kemudian sarana prasarana, dan kemungkinan kalau ada program lagi, misalkan kita mau outing kelas manasik atau apabila ada program itu, kita mohon untuk Layismu bisa juga membantu, karena kami di desa juga menarik agak tinggi memang nanti menjadi gejolak. Nah, gejolak kecil itu nanti akan diperbesarkan kalau di sini. Nah, itu bedanya sekolah di kota dengan yang ada di desa. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sekali lagi minta bantuan untuk Layismu untuk bisa mendongkrak bagaimana target ke depan kita, TKI Syah Jamban bisa menyedot siswa dari tingkat kecamatan. Mungkin itu sementara untuk yang bisa saya sampaikan untuk target-target dari sekolah kami.